Kita bersatu di dalam doa. Kami memuji kebesaran Tuhan di pagi hari ini. Kami boleh hadir mengucapkan syukur kami kepada Tuhan atas pertolongan Tuhan selama seminggu lamanya. Kami telah memuji kebesaran Tuhan lewat penyembahan dan pujian kami. Terimalah itu semuanya Bapa sebagai ibadah yang sempurna dan berkenan kepadamu. Kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Berkenanlah atas firman-Mu. Sentuh hati kami yang akan siap mendengarkan firman-Mu. Kami yang sedang mengikuti ibadah live streaming ini Tuhan. Bahkan kami mengikuti ibadah online ini Tuhan. Kami percaya Roh Allah berkuasa memimpin hati kami setiap orang. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu, kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Bapak Ibu Saudara, tidak terasa kita berada di dalam minggu terakhir di bulan Agustus ini. Tidak terasa kita boleh melewati hari-hari ini dengan sangat cepat Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita tetap berhati-hati dengan waktu ini. Mari kita mempergunakan waktu ini dengan baik untuk kita tetap melakukan kebaikan, kebenaran dan kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, sebagai renungan kita di pagi hari ini Bapak Ibu Saudara di dalam ibadah minggu kita, mari saya ajak kita membuka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10 dengan judul perikop Zakheus. Saya akan membacakan firman ini kepada kita semuanya. Bapak Ibu Saudara boleh mengikutinya di dalam hati. Firman Tuhan berbunyi, Yesus masuk ke kota Yerikho dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut dan berkata, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin firman Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Berbahagialah kita yang sudah membaca, merenungkan dan melakukan firman ini. Dan terpujilah Allah yang empunya firman. Bapak Ibu Saudara, tema kita pada pagi hari ini di dalam mengakhiri bulan Agustus ini Bapak Ibu Saudara. Saya memberikan tema kepada kita dalam perenungan kita di pagi hari ini adalah Yesus menerima yang ditolak. Yesus menerima yang ditolak. Saudara, pernah tidak Anda ditolak? Ditolak di pekerjaan kita, ditolak mungkin di dalam sekolah kita, ditolak mungkin menerima perasaan dari lawan jenis kita. Mungkin ada banyak penolakan-penolakan yang kita pernah alami Bapak Ibu Saudara. Seringkali penolakan itu terjadi karena masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan Bapak Ibu Saudara. Saya bersaksi Bapak Ibu Saudara, saya masih ingat saudara, ketika saya PPL di satu gereja tua di Tapanuli Bapak Ibu Saudara. Ketika pada waktu itu saya pelayanan ke gereja, saya tidak tahu bagaimana reaksi, saya tidak tahu apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Tetapi pada hari Sabtu sore, ya seperti hari kemarin sore hari, saya pergi pelayanan dan berjumpa kepada beberapa pemuda di dalam gereja tersebut. Yang biasa saya pelayanan dan juga saling canda tawa dengan mereka. Pada sore hari itu saya merasa dan melihat ada sesuatu yang berubah dari cara pandang mereka terhadap diri saya. Setelah saya selidiki Bapak Ibu Saudara terhadap kepada salah seorang pemuda, ternyata mereka sangat kecewa dengan saya. Karena apa? Beberapa hari yang lalu
ketika kami ikut event perlombaan, ternyata kami tidak menang di dalam mengikuti KOR festival. Kami tidak juara karena saya membuat kesalahan Bapak Ibu. Ketika saya membuat kesalahan itulah memberikan sesuatu yang tidak mengenakan dalam diri mereka. Mereka kecewa karena ternyata ada seorang mahasiswa yang diutus di gereja mereka tidak bisa memenangkan sebuah festival KOR kepada mereka itu sendiri. Mereka kecewa, bahkan Bible For-nya sendiri kecewa dengan saya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, mereka karena kekecewaan itulah pada hari itu juga hari Sabtu malam minggu kami berkumpul oleh pemuda-pemudi Bapak Ibu saudara. Mereka spontan mengatakan mulai minggu depan saya tidak boleh lagi pelayanan di gereja tersebut. Saya mengalami penolakan Bapak Ibu saudara yang sebenarnya tidak masuk di akal saya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, saya berminta maaf kepada mereka. Saya berusaha untuk meminta maaf, bahkan saya menemui Bible For-nya saudara-saudara hamba Tuhannya. Tetapi tidak ada celah untuk mereka maafin saya. Akhirnya saya ambil kesimpulan, saya cabut dari gereja itu Bapak Ibu Saudara. Saya bahkan tidak pamit kepada jemaat itu Bapak Ibu Saudara. Saya tidak pamit lagi kepada pemuda-pemudi, bahkan sekolah minggu yang saya layani di sana. Saya cabut dari gereja itu tanpa ada rasa kasihan di antara mereka. Tetapi itu tidak menjadi sesuatu yang membuat saya lemah di dalam pelayanan. Ketika saya ditolak dalam satu gereja tersebut, saya percaya gereja lain akan terbuka untuk menerima pelayanan saya. Dan betul Bapak Ibu Saudara, 2 minggu setelah saya memikirkan dan merenungkan semua kesalahan saya Bapak Ibu Saudara, gereja Metodis yang ada di Balige Bapak Ibu Saudara memberikan kesempatan bagi saya untuk pelayanan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, saat kita ditolak oleh orang lain, saat kita tidak punya kesempatan untuk bergabung dengan mereka, percayalah ada Yesus yang akan memberikan kesempatan bagi kita untuk kita bisa menerima dan diterima saudara-saudara. Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita ditolak, percayalah bahwa apa yang Anda lakukan, hal-hal baik yang Anda lakukan tidak akan mau diterima oleh mereka. Kenapa? Mereka sudah pernah kecewa. Mereka sudah menolak kita. Tapi yakinlah bahwa penolakan itu tidak akan membuat kita lemah dalam berbuat baik. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, itulah yang dialami Zakheus. Zakheus mungkin tidak seperti apa yang saya alami, atau apa yang saya alami tidak seperti Zakheus. Zakheus Bapak Ibu Saudara mungkin pernah mendengar cerita dan kisah ini. Mungkin kita yang pernah yang sekolah minggu, mungkin kita yang remaja pemuda pernah mendengar dari guru sekolah minggu kita atau beberapa hamba Tuhan membahas tentang Zakheus ini. Saudara-saudara, Zakheus adalah seorang kepala pemungut cukai. Dia terkenal sangat kaya di zaman dia. Bahkan teman-teman adalah orang-orang pemimpin bangsa. Bahkan dia bekerja kepada orang-orang Romawi. Saudara-saudara sudah pasti bahwa kalau sudah kaya, dia pasti terkenal Bapak Ibu Saudara. Dia pasti dihargai. Tapi ironisnya, sayangnya Bapak Ibu Saudara, ternyata Zakheus adalah orang yang sangat dibenci, orang yang sangat ditolak, orang yang tidak diterima oleh sebangsanya. Kenapa? Ada alasan tertentu yang membuat dia ditolak di kampungnya Bapak Ibu Saudara. Ternyata setelah diselidiki Bapak Ibu Saudara, yang namanya pemungut cukai adalah orang-orang yang sangat berdosa Bapak Ibu. Bukan mereka yang berdosa, tapi cara kerjanya yang tidak benar. Saudara-saudara, biasanya pemungut cukai adalah orang-orang yang suka memeras dan melipat gandakan perpajakan kepada orang-orang Yahudi. Saudara-saudara, orang-orang Yahudi pasti membayar, wajar ya, wajib membayar pajak. Tapi pemungut cukai, orang-orang pemungut cukai biasanya mereka melipat gandakan, bahkan menipu, menaikkan pajak yang tidak sewajarnya. Hal inilah yang membuat orang banyak membenci dan menolak kehadiran daripada Zakheus Bapak Ibu Saudara. Ini yang dialami oleh Zakheus. Ia ditolak, ia tidak ada kesempatan untuk bersama bergabung dengan orang banyak. Akhirnya Zakheus sendirian, dan lihat kesendiriannya. Ketika Yesus berjalan-jalan di kota Yeriko, di kampung daripada Zakheus. Zakheus orang yang terkenal, orang yang kaya, kepala pemungut cukai, bukan anggota pemungut cukai. Dia tidak punya kesempatan untuk dekat dengan jarak yang dekat dengan Yesus. Dia tidak punya kesempatan untuk melihat Yesus dalam jarak yang dekat. Dia tidak punya kesempatan untuk bisa mendekati Yesus dengan yang begitu dekat saudara-saudara. Kenapa? Orang banyak tidak suka dengan Zakheus karena cara kerjanya yang tidak benar.
Saudara-saudara, penolakan inilah yang terjadi kepada Zakheus. Tapi saat penolakan itu terjadi kepada Zakheus, Yesus datang di kota Yerikho untuk mematahkan semua penolakan itu dan mengubah penolakan itu menjadi sebuah penerimaan kepada Zakheus. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, Yesus berkunjung di kampungnya. Ketika Yesus berkunjung di kampungnya, Zakheus berusaha. Firman Tuhan mengatakan, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Rasa penasarannya membuat Zakheus diterima oleh Yesus. Rasa penasarannya karena usahanya, karena keingintahuannya seperti apakah Yesus itu, yang hanya dia mendengar kalau Yesus itu adalah guru, Yesus itu menyembuhkan orang sakit, Yesus itu mencelikan mata, Yesus itu membangkitkan orang yang mati. Saudara-saudara, dia hanya mendengar tapi tidak melihat secara langsung, merasakan bagaimana pelayan Yesus kepada dia. Saudara-saudara, usahanya itu dihargai oleh Yesus. Dan usahanya itu sampai-sampai ia menaikkan pohon karena memang badannya pendek seperti saya, Bapak Ibu Saudara. Saya begitu pendek, mungkin agak-agak 5 cm lah saya lebih tinggi daripada Zakheus. Tapi saudara-saudara, itu tidak membuat Zakheus menjadi begitu menyerah untuk melihat Yesus. Saudara-saudara, masalah apapun yang ada di dalam diri kita, jangan sampai kita menyerah untuk bertemu dengan Yesus. Seringkali dalam persoalan kita, karena kita tidak diterima oleh orang lain, kita mendapatkan masalah dalam keluarga kita, dalam ekonomi kita, akhirnya membuat kita malas melihat dan bertemu dengan Yesus. Tapi lihat Zakheus, Bapak Ibu Saudara, walaupun ia tidak diterima oleh orang banyak, tidak ada kesempatan untuk ia bisa duduk berdiri dekat dalam perjalanan kepada Yesus. Tapi lihat, usaha yang ia berikan, memberikan sesuatu yang baik, yang benar bagi dia. Dan Yesus melihat cara kerjanya. Sehingga Yesus berkata, Zakheus, segeralah turun. Hari ini aku akan menumpang di rumahmu. Saudara-saudara yang terkasih, yang harus mengundang Yesus itu adalah Zakheus. Kenapa? Yesus itu adalah tamu. Dia bertamu di kota itu, dia bertamu di kampung itu, bahkan dia bertamu seharusnya kepada Zakheus. Pertanyaannya adalah, mengapa Yesus yang mengundang Zakheus? Ini sesuatu yang istimewa Bapak Ibu Saudara dalam pribadi Zakheus. Itu membuktikan bahwa Allah menerima Zakheus dalam kekurangannya. Allah juga, Tuhan juga menerima kita jika kita punya inisiatif untuk melihat dan bertemu dengan Tuhan. Saudara-saudara, saat kita punya keinginan untuk bertemu dengan Tuhan, saat itu juga Tuhan akan menerima kita. Amin. Saat kita punya keinginan dan usaha untuk bersaat teduh dengan Tuhan, saat itu juga Allah membuka pintunya untuk menerima kita dan masuk dalam hadiratnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, dari situlah Allah berkata, Yesus berkata, hari ini aku akan menumpang di rumahmu. Ternyata Bapak Ibu Saudara, Yesus jauh-jauh datang ke kampungnya dalam pelayanan Bapak Ibu Saudara, hanya untuk bertemu dengan Zakheus. Zakheus tidak merasa kunjungan Yesus itu hanya untuk fokus kepada dia. Tapi Yesus tahu bahwa orang ini ditolak oleh orang banyak. Orang ini tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Maka hari ini Yesus punya kesempatan yang besar untuk menerima dia dan memberikan perubahan ajaib terjadi pada Zakheus. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Ketika Yesus berkata seperti itu kepada dia, aku akan menumpang di rumahmu. Apa respon daripada Zakheus? Ia menerima Yesus dengan sukacita. Dia begitu bahagia Bapak Ibu Saudara. Ternyata walaupun orang banyak menolak dia, ternyata Yesus datang jauh-jauh dari kampungnya untuk menerima dia walaupun dia dikatakan orang berdosa. Lihat perkataan orang banyak Bapak Ibu Saudara. Orang bersungut-sungut ketika Yesus menumpang dan tinggal di rumah Zakheus. Orang banyak berkata apa? Ia menumpang di rumah orang berdosa. Hal inilah yang membuat banyak orang geram dengan Zakheus, bahkan Yesus pada saat itu. Tapi ini tidak membuat pelayanan Yesus terhalang pada saat itu. Yesus memberikan kesempatan, Zakheus menerima kesempatan yang besar ini untuk menerima dan diterima oleh Yesus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, apa yang membuat Zakheus diterima oleh Yesus? Yang pertama, karena Zakheus orang yang berdosa perlu diselamatkan.
Zakheus itu adalah orang yang berdosa. Berdosa karena apa? Cara kerjanya yang salah. Dia suka memeras banyak orang. Dia menipu banyak orang. Dia melakukan kesalahan yang tidak dia tahu. Ya mungkin dia tahu tapi dia mengabaikan saudara-saudara. Yang membuat orang itu benci dengan dia. Bahkan melalui dirinya orang banyak berdosa karena dia. Kenapa? Geram melihat si Zakheus. Maka dengan itu Yesus menerima dengan dia karena Zakheus itu orang berdosa. Saudara-saudara, Yesus berkata di ayat yang ke-10, aku datang untuk mencari orang yang hilang. Jadi Zakheus adalah salah seorang yang hilang di Yahudi. Hilang karena berdosa, hilang karena selalu dibutakan dan tamak terhadap kekayaannya. Sehingga ia tidak punya kesempatan untuk bertemu dengan Tuhan, untuk berjumpa dengan Tuhan di bait Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Inilah alasan mengapakah Zakheus diterima oleh Yesus. Karena Zakheus orang berdosa perlu diselamatkan. Kedua, apa yang membuat Zakheus diterima oleh Yesus. Karena Zakheus punya sendiri usaha, keinginan untuk melihat seperti apakah Yesus itu. Sehingga ia bisa menaikkan pohon, ia memanjat pohon. Itu adalah usaha. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Saudara percayalah bahwa usaha apapun Anda untuk bertemu dengan Tuhan. Dengan cara apapun Anda untuk berjumpa dengan Tuhan. Allah menghargai itu. Dan itu sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Itulah makanya Zakheus ketika ia melihat Yesus. Perasaannya itu dirasakan oleh Yesus pada saat Yesus berkunjung di kampungnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Yesus berkata kepada dia, turunlah, aku akan menumpang di rumahmu. Apa yang Yesus lakukan saat ia menumpang di rumahnya? Yesus menyampaikan firman Tuhan, Yesus menasihati Zakheus, Yesus menyampaikan hal-hal yang indah, hal-hal kerajaan surga. Yesus tidak tawarkan ketamakan, Yesus tidak menawarkan kejahatan, tapi Yesus menawarkan keselamatan. Amin. Maka pada hari itu juga Yesus berkata, hari ini keluarga ini, rumah ini terjadi keselamatan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Inilah yang membuat daripada Zakheus diterima oleh Yesus. Dan inilah bukti bahwa Yesus menerima Zakheus. Karena buktinya Yesus menumpang di rumahnya. Diabaikan segala bisingan-bisingan dari luar. Kalau Yesus itu tidak benar menumpang di rumah orang berdosa. Tapi saudara-saudara yang terkasih, itu tidak menjadi masalah bagi Yesus. Yang Yesus inginkan adalah bagaimana ini orang bertobat dan mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan tidak memperhitungkan betapa banyak dosa kita. Tapi Tuhan memperhitungkan bagaimana kita supaya kita berapa kali kita datang di hadapan Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan kepada kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Tindakan nyata apa yang terlihat dalam pribadi Zakheus saat ia diterima oleh Yesus? Tindakan perubahan apa yang terjadi dalam pribadi Zakheus yang dikenal sebagai orang berdosa, yang dikenal sebagai orang jahat ketika ia diterima oleh Yesus, apa perubahannya? Pertama Bapak Ibu Saudara, Zakheus mengakui segala perbuatan buruknya. Saat Yesus menumpang di rumahnya, bertamu di rumahnya, ternyata pada saat bersama Zakheus adalah orang yang mengakui kesalahannya. Sehingga ia berkata, setengah dari milikku kukasih sama orang miskin. Jika aku pernah memeras orang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Dengan spontan, ia mengakui siapakah dirinya pada awalnya. Ia mengaku dirinya berdosa. Ia mengaku dirinya buruk di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, pengakuan Anda, kejujuran Anda di hadapan Tuhan, itu akan memberikan pemulihan total secara pribadi kepadamu. Anda akan menerima pemulihan dari Tuhan. Dan inilah yang dilakukan oleh Zakheus, saudara-saudara. Zakheus ternyata bekerja untuk memeras banyak orang dalam hal perpajakan. Dan hal inilah yang membuat namanya buruk. Sosialnya buruk. Karena apa? Dia bekerja jahat. Dan ketika pada saat ia menerima tawaran Yesus, Yesus menerima dia. Zakheus bertobat dan tidak mau lagi berbuat kesalahan. Kenapa saya mengatakan tidak mau lagi berbuat kesalahan? Karena ia berkata, setengah dari milikku akan kukasih kepada orang miskin. Bahkan jika aku memeras banyak orang, akan kubalikan 4 kali lipat. Ini memberikan bukti dan ini bukan karya kata. Ini jelas-jelas nyata. Pada hari itu juga si Zakheus membagikan apa yang telah dinubuatkan kepada Yesus, disampaikan kepada Yesus. Saudara-saudara, Zakheus mengakui segala perbuatan buruknya. Kenapa di dalam setiap doa kita Bapak Ibu Saudara, selalu ada doa pengakuan dosa.
Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara kalau berdoa ya. Kalau saya berdoa Bapak Ibu Saudara sebelum saya menyampaikan pokok doa saya. Pokok doa yang kami bawa dalam keluarga kami. Seringkali dalam awal doa kami selalu mengakui dosa pada awalnya. Karena dosa akan menghalangi berkat Tuhan ketika kita mendoakan sesuatu kepada Tuhan. Saudara-saudara lihatlah. Saya tidak tahu dalam gereja, ya saya setelah beberapa tahun terakhir ini, tidak ada liturgi kita masalah doa pengakuan dosa. Tapi kalau saudara-saudara ke gereja wilayah pertama, gereja metodis wilayah pertama, saudara akan melihat dan mengikuti ada ibadah di dalamnya doa pengakuan dosa. Saudara-saudara gunanya doa pengakuan dosa di dalam liturgis, dalam ibadah itu adalah agar jemaat mengakui betapa ia berdosa dan melakukan kesalahan selama seminggu lamanya. Maka dalam hari Minggu itu jemaat harus merenungi apa sih yang membuat dia berdosa di hadapan Tuhan. Dan dia harus mengakui dosa-dosanya pada hari itu di gereja. Jadi ada sesuatu yang baik jika dalam liturgi kita ada yang namanya doa pengakuan dosa. Bahkan dalam semua gereja-gereja tertua Bapak Ibu Saudara diselingi yang namanya doa pengakuan dosa dalam tata cara ibadah. Karena ini penting. Ini membuktikan bahwa manusia itu tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri karena dosa-dosanya. Dia tidak bisa membayar kekayaannya dengan keselamatan saudara-saudara. Bahkan Zakheus sendiri. Dia tidak bisa memberikan keselamatan kepada orang banyak. Bahkan dia tidak bisa selamatkan dirinya sendiri. Dia tidak bisa selamatkan keluarganya. Hanya dengan jabatan kepala pemungut cukai dan dia kaya. Maka dengan itu tindakan nyatanya perubahannya adalah dia mengakui keburukannya. Dia jujur di hadapan Tuhan. Tuhan, aku jujur, aku berdosa. Dan hari ini aku memutuskan untuk membagikan apa yang telah saya peras. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, perubahannya bukanlah kepura-puraan, melainkan kesungguhan. Dan Yesus sungguh menghargai dan berharga orang-orang yang jujur dalam perubahannya. Jadi Tuhan menghargai perubahanmu saat Anda bertemu dengan Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Hal yang kedua, tindakan nyata perubahan yang dialami oleh Zakheus. Zakheus mengalami kasih. Kenapa ia mengalami kasih? Karena firman Tuhan yang ditaburkan oleh Yesus kepada dia memberikan melahirkan kasih dalam diri yang namanya Zakheus. Saudara-saudara, mungkin kita bisa bilang sudah beberapa tahun terakhir ia bekerja sebagai kepala pemungut cukai. Ia tidak punya kasih. Kenapa ia tidak punya kasih? Karena cara kerja memeras banyak orang. Karena itulah ia dibenci orang. Tetapi saat ia bertemu dengan Yesus ada perubahan yang terjadi kepada Zakheus. Hari itu juga Zakheus mengalami kasih. Dan kasih itu dibagikan kepada orang-orang di sekitarnya. Saudara-saudara yang terkasih, kasih yang mana yang dibagi-bagikan adalah hartanya. Dia berkata, jika aku memeras orang, Tuhan, aku akan pulangkan 4 kali lipat. Saudara-saudara, adakah di antara kita yang mengatakan seperti itu? Saudara-saudara, saya juga mengakui bahwa saya tidak sempurna. Saya juga orang berdosa. Saya pun pernah berbohong. Saya pernah menipu saudara-saudara. Tapi apakah kita yang pernah menipu, apakah kita yang pernah berbohong bisa melunaskan atau membayar apa yang kita tipu kepada orang lain ketika kita menjual sesuatu? Tidak ada di dunia yang berani seperti Zakheus. Tapi hari itu ada Zakheus yang betul-betul benar, yang betul-betul mengalami kasih. Dan kasih itu dibagi-bagikan kepada semua orang. Saudara-saudara, kalau kita memikirkan begini. Setengah dari miliknya udah dibagikan. 4 kali lipat sudah dibagikan. Kalau kita berpikir-pikir kekayaannya sudah menipis Bapak Ibu Saudara. Ternyata kalau kita melihat kalau sudah menipis berarti si Zakheus akan miskin. Saudara-saudara, kemiskinan tidak akan mungkin menimpa Zakheus. Kenapa? Orang yang pernah ditolongnya, hari itu juga ia membagi-bagikan sembako, ia membagi-bagikan berkat. Pada hari itu juga walaupun dia mungkin menipis keuangannya, mungkin 2 minggu ke depan ia tidak bisa makan, ia tidak bisa membeli makan. Tapi orang-orang yang ditolongnya hari itu akan merasakan kebaikannya. Dan ketika si Zakheus datang menumpang di rumah orang itu, ia tidak akan mengalami kelaparan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, Allah memulihkan keadaannya. Allah memimpin dia. Dan kepemimpinan Allah kepada dia memberikan sesuatu yang berubah dalam pribadi Zakheus. Saudara-saudara, ketika hal ini tindakan nyata yang dialami oleh Zakheus itu terlihat dalam pandangan Yesus, maka Allah memulihkan keadaannya. Dia katakan bahwa hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Ternyata saudara-saudara, 2 hal yang ditampilkan, tindakan nyata yang dilakukan kepada Yesus. Memberikan keselamatan kepada dirinya dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia pada hari itu.
Saudara-saudara, satu orang bertobat, seisi rumah dimenangkan. Amin. Saya bertobat, semua orang dimenangkan dalam rumah saya. Dimenangkan apa? Mengalami, melewati segala tantangan yang ada. Saudara-saudara yang terkasih, inilah yang dialami oleh Zakheus. Saat Allah ia jujur di hadapan Allah, ia pulihkan keadaannya. Pemulihan yang Allah berikan kepada dia apa? Allah memulihkan dia dalam hubungannya dengan Allah. Pada saat Allah berjumpa dengan dia, Bapak Ibu Saudara, imannya bertumbuh. Ia berjumpa dengan Yesus dengan jelas. Ia berjumpa dengan Allah dengan jelas. Maka hari itu juga hubungannya dengan Tuhan begitu akrab. Dan saya percaya bahwa Zakheus adalah orang yang ikut pelayanan Yesus setelah ia bertemu dengan Yesus. Bahkan Zakheus merubah cara kerjanya menjadi pekerjaan yang sangat jujur di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, kedua, pemulihan yang Yesus berikan kepada dia adalah Yesus mengubah atau memulihkan hubungan yang rusak antara orang banyak dengan dia. Ketika ia membagi-bagikan hartanya itu, ia memulangkan apa yang pernah diperasnya kepada orang lain, hubungannya kepada orang banyak kembali dipulihkan. Karena ia telah memulangkan segala apa yang pernah dia peras dan dilanggar, saudara-saudara. Inilah yang dipulihkan oleh Yesus kepada dia. Bahkan pada saat itu keselamatan terjadi di rumahnya. Saudara-saudara, mau Anda dipulihkan? Maka ketika Anda mau dipulihkan, Anda harus diterima oleh Yesus dulu. Ketika Anda diterima oleh Yesus, maka sudah spontan Anda sudah menerima pemulihan dari Tuhan, saudara-saudara. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, keterbukaan Zakheus menjadikan dia layak di hadapan Tuhan. Keterbukaan saya dan Bapak Ibu hari ini membuat kita layak di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, memang kita berada di dalam situasi di rumah. Ibadah kita mungkin harus di depan layar, saudara-saudara. Tapi keterbukaan Anda hari ini dalam ibadah, itu layak di hadapan Tuhan. Ibadah Anda, posisi Anda, waktu yang Anda berikan menjadi layak di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Maka saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, mari kita belajar daripada Zakheus. Belajar dari akhir hidupnya. Jangan belajar dari cara kerjanya yang lama. Kenapa saya katakan mari kita belajar dari Zakheus? Karena Zakheus mengalami hal-hal yang baru. Melakukan hal-hal yang benar. Hal-hal yang positif yang berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang benar itu? Dari perubahan hidupnya. Saudara-saudara, mari mengakhiri Agustus hari ini. Mari kita menjadi orang-orang yang diterima Yesus. Amin. Saya percaya bahwa mungkin kita pernah ditolak oleh keluarga kita. Kita pernah ditolak oleh orang-orang di sekitar kita. Kita mungkin ditolak dalam pekerjaan kita. Tapi percayalah, jika hubunganmu dengan Tuhan begitu akrab, Anda tidak akan ditolak oleh Tuhan. Tapi Anda, kamu, Bapak Ibu semuanya akan diterima oleh Tuhan dengan sukacita. Amin. Mari bersama-sama di pagi hari ini kita menjadikan diri kita berharga di mata Tuhan. Kita menjadikan diri kita layak di hadapan Tuhan. Sebagaimana usaha dan inisiatif Zakheus dalam melihat dan berjumpa dengan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita di dalam firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, yang telah memberkati kami lewat firman-Mu di pagi hari ini. Berkati firman ini ya Tuhan. Materikan firman ini dalam jiwa kami agar bertumbuh. Kami sungguh bersyukur untuk tokoh yang Engkau berikan bagi kami di pagi hari ini. Kami boleh belajar dari akhir hidup Zakheus ketika ia bertemu dengan Yesus. Perubahan itu terjadi dalam dirinya. Allah menerima dia walaupun banyak orang menolak dia. Tetapi ketika Allah menerima dia, akhirnya perubahan itu terjadi dalam dirinya. Demikian pun kami ya Tuhan. Kami akui diri kami sungguh berdosa di hadapan Tuhan. Kami tidak mampu melepaskan diri kami sendiri selain Tuhan saja. Maka mampukan kami Bapa. Anugerahi kami dengan kasih-Mu agar kami senantiasa layak di hadapan-Mu. Terima kasih firman-Mu Tuhan. Ini doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.